Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bukhari TV dimanapun Anda berada. Siapa nih di sini yang gak pernah bersin? Ada sih manusia yang gak pernah bersin, yaitu Fir'aun. Kalau kita kan cuma manusia biasa, pasti pernah bersin ya. Nah sahabat, kalian tahu gak? Kalau Rasulullah SAW pernah menjelaskan loh tentang bersin, ternyata sedetail itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Meskipun Rasulullah bukan seorang dokter, beliau sudah mengajarkan etika ketika bersin, yang ternyata semua etika tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan yang diajarkan dalam ilmu kesehatan modern. Dilansir dari halosehat.com, bersin adalah cara tubuh untuk menghilangkan iritasi dari hidung atau tenggorokan. Bersin juga dapat diartikan sebagai proses pengusiran bakteri ke udara secara paksa dan kuat. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yuhibbul utas wa yakrahut tasa'u." Sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Adapun adabnya sebagai berikut. Pertama, menutup mulut dan hidung. Rasulullah SAW sebagaimana diceritakan oleh Abu Hurairah, ketika bersin selalu menutup sebagian wajahnya dengan tangan atau kainnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dari Abu Hurairah. Yang dimaksud dengan sebagian wajah di sana mencakup hidung dan mulut. Kedua lubang tersebut menjadi jalan keluarnya benda asing yang masuk ke tubuh kita. Tekanan yang dikeluarkan saat bersin sangatlah besar, bahkan bisa menyembur sampai 5 langkah dari orang yang bersin. Oleh karena itu, Rasulullah SAW selalu menutup hidung dan mulutnya ketika bersin. Adab yang kedua adalah merendahkan suara bersin. Masih dalam hadis yang sama, Rasulullah SAW selain untuk menghindari tersebarnya bakteri, beliau juga menutup mulut dan hidungnya agar suara bersin tidak terlalu keras. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dari Abu Hurairah. Suara bersin tiap orang berbeda-beda. Terkadang, suara bersin itu dapat mengagetkan orang di sekitarnya. Sahabat Bukhari TV, adab yang ketiga adalah orang yang bersin dianjurkan mengucap hamdalah. Rasulullah SAW juga menyuruh orang yang bersin untuk mengucap hamdalah. Kalimat hamdalah yang dibaca bersifat bebas, yang penting mengandung alhamdulillah atau pujian bagi Allah. Karena dalam satu riwayat Rasulullah SAW mengajarkan untuk membaca alhamdulillah. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Dan dalam riwayat lain, Rasulullah SAW mengajarkan untuk membaca alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah. Namun tidak dianjurkan untuk menambahkan bacaan zikir yang lain, seperti membaca salam atas Rasulullah SAW. Pernah suatu ketika ada seorang yang bersin di samping sahabat Ibnu Umar. Lalu ia membaca hamdalah dan salam atas Rasul. Lantas Ibnu Umar mengoreksi orang tersebut. Bukan seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kami, melainkan beliau mengajarkan agar kita membaca alhamdulillah ala kulli hal. Hadis riwayat Tirmidzi dari Ibnu Umar. Ucapan hamdalah itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah yang masih memberikan nikmat tubuh yang masih dapat menolak masuknya penyakit pada tubuh. Selain itu, membaca hamdalah harus terdengar oleh orang di sekitarnya. Masya Allah, itulah adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita ketika bersin. Semua adab tersebut menunjukkan bahwa beliau memang seorang nabi dan rasul. Beliau menganjurkan kita untuk bersyukur dan mengaitkan segala kejadian kepada Sang Maha Kuasa. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.